Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Zainuddin seorang anak laki-laki yang berasal dari tanah Minang. Sejak umur 9 bulan telah ditinggal oleh ibunya yang bernama Daik Habibah. Tak lama kemudian ayahnya yang bernama Pendekar Sultan meninggal. Akhirnya Zainuddin dirawat dan dibesarkan oleh Tuan Masa. Setelah dewasa, Zainuddin mencari keluarga ayahnya di desa Batipuh. Saat di Padang, Zainuddin tinggal di rumah Mande Jamil. Bu, saya malu dengan warga di sini, Bu. Sebagai perantau, saya merasa asing, Bu. Kenapa kamu malu, Zainuddin? Sebaiknya kamu ke masjid saja supaya kamu bisa bertemu dengan pemuda-pemuda di sini. Iya, Bu. Saya nanti akan pergi ke masjid. Pada saat azan tiba, Zainuddin pergi ke masjid untuk sholat. Setelah selesai sholat, pada saat itu hujan deras. Tiba-tiba, Zainuddin bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik kembang desa Batipuh. Hayati sedang menunggu hujan reda, dan Zainuddin yang pada saat itu membawa payung meminjamkannya kepada Hayati. Permisi, Nona. Saya mempunyai payung. Apakah kamu ingin meminjamnya? Terima kasih, Mbak. Tidak bisa saya duduk di sini saja. Ya, baiklah kalau begitu. Tapi, kalau boleh tahu namamu siapa? Nama saya Hayati, Mbak. Hayati? Nama nan elok. Hujan sudah mulai reda. Sebaiknya kita pergi. Baik, Mbak. Hujan pun reda, Zainuddin dan Hayati meninggalkan masjid. Terpesona ku pada pandangan pertama, dan tak kuasa menahan rinduku. Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku, dan baru dan ku kecukan rindu. Hei, Zainuddin. Sedang melamun apa? Tidak baik loh anak muda melamun saja. Tidak, Bu. Ibu, saya mau bertanya. Tanya apa, Zainuddin?
ibu kenal dengan Hayati? Hah? Hayati? Kenapa kau tanyakan Hayati? Apakah kau jatuh cinta? Tidak bu, saya hanya kagum dengan dia. Ku jatuh kembali padamu, hanya lepas semua hatiku, hatiku jatuh kepadamu. Seluruh semangatku jatuh dan jatuh kepadamu. Kau nyali terakhirku. Sepertinya cintamu tak bertuan, Sainuddin. Hayati anak terhormat di desa Bakit ini. Mana mungkin, Sainuddin? Kamu harus ingat siapa keluarga kamu. Bu, apa salahnya Adam dan Hawa bertemu dan menjadi satu? Sejak pertemuan di masjid, Sainuddin mulai akrab dengan Hayati dan mereka saling jatuh cinta satu dengan yang lain. Hayati, apakah hubungan kita ini salah? Sampai warga di desa ini tidak suka dengan kita. Saya pun tidak mengerti juga. Tetapi saya tidak merasa terganggu dengan dia. Semenjak kedekatan mereka, Sainuddin selalu diguncing oleh warga desa yang membuat kedua orang tua Hayati merasa terganggu, dan ibunda Hayati menegur Sainuddin. Hayati, Bunda mau bertemu dengan Sainuddin. Bisakah ia datang kemari? Ada apa, Bunda? Tak biasanya Bunda meminta Uda Sainuddin untuk datang kemari. Bunda mau bicara dengan dia. Baiklah, Bunda. Pada sore itu, Sainuddin datang ke rumah Hayati untuk menemui ibunda Hayati. Dengan wajah gugup, Sainuddin datang. Sainuddin, demi kebaikan Hayati, sebaiknya engkau pergi saja ke Padang Panjang dan menjauhi Hayati. Baiklah, kalau itu demi kebaikan Hayati, saya akan menuruti permintaan ibu. Terima kasih Sainuddin sudah mendengarkan apa perkataan Bunda. Mengapa harus begitu, Bunda? Apa tidak bisa? Uda Sainuddin tetap tidak itu saja. Tidak bisa Hayati, itu sudah menjadi keputusan Bunda. Tak apa Hayati, demi kebahagiaan dan kebahagiaan keluargamu, saya akan pergi ke Padang Panjang. Biar aku yang pergi, biar aku tersakiti, biar aku yang berhenti mengharapkanmu,
Dengan berat hati, Zainuddin harus meninggalkan Batipu. Zainuddin anakku, barang sekali nasibmu nak bertanam di negeri sendiri, tapi tetap tinggal lebih lama di sini. Tak apa Bu, mungkin ini sudah takdir saya. Doakan saja, semoga saya bisa berhasil pada tahun. Ya anakku, kalau ibu sudah lebih tahu supaya berhasil di sana. Sambil mencium tangan Hari Jamila, Zainuddin mendengarkan. Sebelum pergi, Zainuddin menyempatkan diri untuk berpamitan dengan Hayati, sebelum saya pergi, ada yang ingin saya sampaikan kepadamu. Pada saat pertama kali kita bertemu, saya sudah jatuh cinta kepadamu, Hayati. Namun, cinta ini tak bertuan, Hayati. Hayati pun merasakan hal yang sama Uda. Tetapi walaupun Uda pergi jauh dari Batipu, hati Hayati tetap untuk Uda. Dan Hayati akan tetap menunggu Uda sampai Uda kembali. Ini untuk apa, Hayati? Sebagai lambang kasih yang seutuhnya untuk laki-laki yang sejati. Baiklah, akan kusimpan. Hayati, saya pamit dulu. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Hati-hati Uda. Lihat selalu sayang, hatiku kau kenal. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Sesampainya di Padang Panjang, Zainuddin tinggal di rumah kos-kosan dan bekerja sebagai penulis koran. Dan di sana, Zainuddin bertemu dengan Muluk, anak dari ibu kos-kosan. Hei, udah. Hei Mulut, Semenjak udah tinggal di sini, bagaimana rasanya? menyenangkan Mulut. Saya bangga dan bahagia punya sahabat sepertimu, Mulut. Setelah beberapa lama di Padang Panjang, Zainuddin mendengar kabar duka bahwa ibu angkatnya telah meninggal dunia. Dan Zainuddin mendapat warisan yang cukup banyak. Tak lama kemudian, Hayati mendapat undangan dari temannya yang bernama Khadijah untuk datang ke Padang Panjang menyaksikan pacuan kuda. Selama di Padang Panjang, Hayati menginap dengan Khadijah dan ternyata diam-diam Khadijah yang bernama Aziz jatuh hati kepada Hayati. Saat menonton pacuan kuda, Hayati tidak sengaja bertemu dengan Zainuddin. Tetapi di sana ada Aziz yang selalu berdekatan dengan Hayati. Hal itu membuat Zainuddin curiga dengan Aziz.
Tak lama kemudian, Hayati pulang kembali ke Batipu. Rencananya, sebagian hasil dari warisannya ingin ia gunakan untuk melamar Hayati. Lalu, ia menulis surat untuk Hayati dan berkata bahwa ia akan kembali ke Batipu dan langsung melamar Hayati. Surat untuk siapa itu, Uda? Untuk kekasihku di Batipu sana. Wah, ternyata Uda diam-diam sudah punya dambaan hati. Ya doakan saja Muluk. Semoga rencana untuk melamar kekasihku di sana bisa berhasil. Terus kapan Uda akan balik ke Batipu? Rencananya akhir bulan setelah pekerjaan saya selesai. Semoga rencana Uda lancar. Saya pasti akan mendoakan Uda. Amin. Terima kasih ya Muluk. Sama-sama Uda. Seminggu kemudian, surat sampai di rumah Hayati. Assalamualaikum permisi. Waalaikumsalam, ini ada yang saya bantu. Ya, di sini saya mau antarkan surat atas nama Hayati. Dengan saya sendiri ini. Tunggu sebentar. Ini suratnya. Terima kasih, Umi. Ya, kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Pelan-pelan, Hayati membuka suratnya dan membaca isi surat dari Zainuddin. Alangkah terkejutnya Hayati membaca surat dari Zainuddin yang isinya sebuah ajakan untuk menikah. Ternyata, Aziz sudah terlebih dahulu melamar Hayati saat Hayati tak lama sampai dari Padang Panjang. Karena Aziz adalah saudagar kaya, maka orang tua Hayati menerima lamaran Aziz. Sebulan berlalu, tibalah saatnya Zainuddin pulang ke Batipu bersama dengan sahabatnya Muluk dan menemui Hayati. Assalamualaikum Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarmu? Saya baik juga. Nampaknya kamu sangat lucu sekali. Tiba-tiba Aziz muncul dari dalam rumah Hayati yang sedang membicarakan soal pernikahannya dengan keluarga Pagi ada Hayati. tamu dari Padang Panjang. Nampaknya udah Aziz sedang bertamu di rumah Hayati. Ya, saya dengan keluarga Hayati sedang berbicara soal pernikahan kita. Pernikahan antara Uda Aziz dan Hayati. Iyalah. Tapi apakah kamu bersedia untuk hadir di pernikahan kita minggu depan? Baiklah Uda Aziz. Demi Uda dan Hayati, saya akan datang. Baiklah. Kalau begitu, kita masuk saja ya. Tidak baik calon pengantin dengan laki-laki lain. Baiklah. Udah Zainuddin, Muluk, saya masuk ke dalam dulu. Ayo, yuk masuk. Ya Hayati, silakan. Masuk. Mungkinkah aku meminta kisah kita
akan beristirahat di rumah almarhum ibu. Baiklah udah. Ayo Uda. Setelah mendengar rencana pernikahan Hayati dengan Aziz, tanpa sempat ia datang ke acara pernikahan itu. Zainuddin pun jatuh sakit dan hatinya sangatlah hancur karena Hayati, gadis pujaannya, telah menikah dengan laki-laki lain. Tetapi berkat dukungan Muluk, sahabatnya yang paling setia, Zainuddin pun berangsur-angsur pulih. Muluk, Ada apa udah? sangatlah buruk nasibku ini. Gadis yang saya cintai sudah menjadi istri orang lain. Hei, tak perlu kau bicara seperti itu udah. Tidak baik. Semua ini pasti udah bisa lewati. Asalkan udah selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Muluk, sudah menjadi teman baikku dan juga sudah merawat aku ketika aku sakit. Sudah, tidak perlu bicara seperti itu udah. Sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Setelah keadaan Zainuddin berangsur membaik, ia dan Muluk langsung berangkat ke Batavia untuk pertama kalinya. Ia dan Muluk ingin mengadu nasib di Batavia sebagai seorang penulis novel. Semoga nanti nasib kita berubah di Batavia sana. Iya udah. Saya juga berharap seperti itu. Dan siapa tahu saya dapat wanita Batavia dan saya bawa pulang ke Padang Panjang. Bisa saja kamu Muluk. Muluk, apakah ada surat untukku? Ada udah, tunggu sebentar. Ini suratnya udah. Terima kasih ya Muluk. Zainuddin sangatlah terkejut karena isi suratnya adalah pemberitahuan bahwa sebuah penerbit novel sangat tertarik dengan novel yang ditulis oleh Zainuddin. Muluk, kita harus berkemas dan pindah ke Surabaya Muluk. Ada apa udah? Mengapa begitu mendadak sekali? Apa udah ada masalah? Setelah kita sampai di Surabaya, nasib kita akan berubah Muluk. Saya masih tak mengerti dengan apa yang Anda bicarakan. Sebuah perusahaan penerbit novel sangat tertarik dengan novel yang saya tulis Muluk. Jadi mereka meminta saya untuk pindah ke Surabaya. Kalau begitu, apa saya harus ikut dengan mudah? Pasti Muluk, karena saya akan membutuhkan kamu di Surabaya nanti. Baiklah udah, tapi saya hanya khawatir udah, karena takutnya menyusahkan udah di sana. Tidak Muluk, saya sudah anggap kamu seperti saudara saya sendiri Muluk. Baiklah udah. Zainuddin dan Muluk bersiap-siap untuk pindah ke Surabaya. Tanpa disengaja karena alasan pekerjaan, Aziz dan Hayati pun pindah ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, Zainuddin langsung menjadi seorang penulis novel terkenal dan ia pun menjadi kaya raya. Muluk ia percayai sebagai asisten dan memegang semua keuangan atas hasil dari penjualan novel Zainuddin. Muluk, bagaimana dengan hasil penjualan novel kita? Wah, laku keras sudah. Sampai-sampai penerbit kewalahan karena banyaknya pesanan. Alhamdulillah Muluk. Tapi kamu jangan lupa untuk menyisihkan 10% dari penghasilan kita untuk diberikan ke panti asuhan ya Muluk. Baik udah, amanat udah akan saya ingat. Oh iya, udah, ini ada undangan makan malam untuk udah. Undangan dari siapa ini Muluk? Dari kepala kantor penerbit udah.
karena berusahanya maju berkat novel-novel yang sudah udah tulis. Kamu bisa saja Muluk. Kapan acara makan malamnya? Besok malam udah. Insya Allah saya akan datang Muluk. Baiklah udah. Asis suami Hayati juga mendapat undangan yang sama dengan Zainuddin. Karena Asis saudagar kaya, maka ia kenal beberapa pengusaha di Surabaya. Hayati, sedang apa kau? Lama sekali kau. Sejak awal menikah, Hayati tidak bahagia dengan Asis. Kerap kali Asis pulang memukul Hayati ketika Asis sedang mabuk. Tiba saatnya pesta makan malam. Zainuddin sangatlah terkejut melihat Hayati dan juga Asis. Hayati terkejut melihat penampilan seorang Zainuddin yang sudah berubah. Asis juga terkejut karena Zainuddin yang ia kenal saat ini sudah menjadi penulis novel yang kaya raya dan juga terkenal. Udah Asis. Nampaknya kamu sudah sukses ya. Alhamdulillah udah. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya dan Hayati pergi dulu. Baik udah. Ayo. Asis sama sekali tak memberi kesempatan Hayati dan Zainuddin untuk saling menyapa. Setelah sampai di rumah, Asis dan Hayati terkejut melihat rumah mereka disita untuk melunasi hutang-hutang dan mereka pun jatuh miskin. Zainuddin dengan baik hati menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Udah Asis. Ya udah. Bagaimana? Untuk sementara ini udah dan Hayati tinggal di rumahku saja. Kalau memang tidak keberatan, saya terima tawarannya. Dengan senang hati saya menerima Uda untuk tinggal di sini. Terima kasih banyak Uda. Sudah mau Asis. Sebulan kemudian, Asis pergi ke Banyuwangi dengan alasan ada panggilan pekerjaan. Meskipun tinggal satu atap, Zainuddin dan Hayati jarang bertemu karena Zainuddin banyak menghabiskan waktu di luar. Hayati menganggap bahwa Zainuddin sudah tak cinta lagi. Hingga suatu ketika, Muluk menceritakan semuanya kepada Hayati. Umi, apa saya mengganggu? Tidak, Bang Muluk. Kenapa? Saya tahu pasti saat ini Umi sudah menganggap bahwa udah Zainuddin tidak cinta lagi dengan Umi. Saya sadar betul siapa Uda Zainuddin saat ini. Dia sudah menjadi laki-laki kaya. Oleh karenanya, pasti banyak wanita yang mencintai Uda Zainuddin. Sebaiknya Umi ikut saya. Muluk mengajak Hayati pergi ke ruangan kerja, di mana selama Hayati tinggal di sana, ia tidak diberi izin oleh Zainuddin untuk masuk ke dalam ruangan itu. Walaupun Hayati hanya sekedar ingin membersihkan kamar itu. Maaf, Bang Muluk. Saya tidak boleh masuk di kamar ini oleh Uda Zainuddin. Ya, mungkin sudah saatnya untuk Umi tahu. Terkejutlah Hayati
karena ia melihat foto dirinya yang sangat besar terpajang di kamar itu. Kamar tempat Zainuddin menulis semua novelnya. Memang sampai Hayati menikah pun, Zainuddin masih belum bisa melupakan Hayati. Ini foto saya Muluk. Ya, benar Uni. Karena api cinta yang dulu sangatlah bergelora, sulit untuk Uda padamkan. Sungguh, aku telah melukai hati seorang laki-laki yang sangat baik hatinya, Bang Muluk. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirimu. Dan demi waktu yang menggulir di sampingmu, maafkanlah diriku, tinggalkan dirinya. Seandainya bila ku bisa memilikimu. Bukan hal yang mudah untuk Uda Zainuddin melupakan segalanya. Baiklah, sekarang kita keluar sebelum Uda Zainuddin datang. Beberapa waktu berselang, sebuah surat datang untuk Hayati dan isinya mengejutkan. Surat itu berisi talakan cerai yang dibuat secara sepihak oleh Aziz dan mengizinkan Hayati untuk menikah dengan Zainuddin, karena Aziz menyadari jika Zainuddinlah yang pantas dengannya. Muluk, udah Hayati untuk saya. Ada surat ini. Di Hayati, Umi dipanggil oleh Uda Zainuddin karena ada surat yang datang. Sebelum memanggil Hayati, Muluk sudah betapa terkejutnya Muluk menjadi seorang yang mengabarkan Aziz karena overdosis akibat minum. Ia tidak kuat hati mengatakan. Ini ada surat dari saya. Setelah waktu berselang, Hayati memohon kepada Zainuddin untuk menganggapnya apa saja, agar ia bisa tetap tinggal satu atap dengan Zainuddin, karena Hayati masih mencintai Zainuddin. Ya, saat ini aku sudah menjadi janda. Bersediakah udah untuk aku tetap tinggal di sini? Sebagai pembantu pun saya bersedia. Aku tak peduli Hayati. Kamu saat ini baru memohon kepadaku untuk tinggal denganku. Tak ingatkah engkau waktu kau menolak lamaranku dulu? Api cinta di hatiku ini redup begitu saja Hayati. Aku sudah memberikanmu tiket untuk pulang ke Padang dengan kapal Van der Wijk. Maafkan aku udah. Tak pernahkah
kau sadari, akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia, walau tak bersama dia. Berkemaslah Hayati, esok kamu akan diantar oleh Mulu ke pelabuhan. Ya Uni. Izinkan aku untuk mencintainya, namun bila waktu telah habiskan, biar cinta ini sekali ini saja. Uni, tolong Uni maafkan perkataan Ida Zainuddin. Dan maaf juga kalau saat ini saya tidak bisa bantu Uni. Tidak apa-apa, Bang. Pada malam itu, Hayati berkemas karena esok hari Hayati akan berangkat ke Padang menaiki kapal Van der Wijk. Saya pamit, Dokter. Terima kasih atas perhatian. Sama-sama Hayati. Ini ada sedikit bekal untuk kamu di perjalanan. Jangan marah, saya tidak bisa mengantarkan kamu ke pelabuhan. Nanti Ulu akan mengantarkan ke pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia. Setelah Hayati pergi, beberapa saat Zainuddin menyesali semua perkataan dan perbuatannya kepada Hayati. Zainuddin pun segera pergi ke stasiun kereta untuk mengejar Hayati ke Batavia. Uni, kita sudah sampai di Batavia. Baiklah, Bang Mulut. Terima kasih banyak. Baik Uni, mari saya akan antarkan Uni ke kapal. Tidak usah, Bang Mulut. Tidak apa-apa Uni. Bang Mulut, kenapa ini merasa sangat berat melangkah kapal ini? Seolah-olah saya akan pergi selamanya. Mungkin itu hanya perasaan Uni saja. Baiklah, Bang Mulut. Sampaikan salam saya. Baik Uni, saya akan sampai. Terima kasih, Bang Mulut. Hati-hati Uni. Hayati pun melangkah ke dalam kapal. Meskipun ia merasakan hal yang tak enak
kapal Van der Wijk pun berangkat. Tak lama kemudian, Zainuddin datang. Dia berharap bisa membawa Hayati pulang ke rumah, tetapi ia terlambat. Muluk. Sungguh aku hanyalah orang bodoh, Muluk. Ya, penyesalan selalu datang di akhir. Dan Hayati sangatlah mencintai Uda. Aku akan menyusulnya kepada Muluk. Harapan Zainuddin tinggallah harapan, karena kapal Van der Wijk yang ditumpangi oleh Hayati telah karam di perairan Tuban. Hayati ditemukan telah meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Surabaya. Hayati, mengapa kau pergi dariku, Hayati? Aku menyesal telah membuatmu pergi, Hayati. Padahal aku ingin menikahimu, Hayati. Hayati, api cinta di hati ini tak pernah padam, Hayati. Sejak pertama kali aku bertemu, Hayati. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Hayati. Hei, ya. Jangan kau meratapi Hayati terus-menerus. Sebaiknya kita doakan saja Hayati agar tenang di sisi Tuhan. Sejak Hayati meninggal dunia, Zainuddin hanya meratapi foto Hayati yang terpajang di kamarnya. Ia tak lagi menulis novel karena telah jatuh sakit. Sakit Zainuddin pun semakin parah hingga akhirnya ia meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah